Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang kita muliakan Ketua DPW Akpai Sumatera Utara, Bapak Ahmad Taufik Nasution. Yang kita muliakan di sini sudah hadir Pak Putra yang hari ini akan membimbing Bapak Ibu untuk membahas soal-soal UP. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu semua peserta PPG Batch 2 tahun 2024. Pertama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini pastinya kita masih semangat, sehat walafiat, dan punya tujuan yang sama, yaitu untuk lulus pada PPG Batch 2 tahun 2024. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, kita hari ini adalah hari kedua untuk pembahasan soal UP. Tentunya Bapak Ibu sudah siap semua dengan bukunya, dengan pulpennya ya. Kemudian Bapak Ibu belajar dari kegiatan pertama kemarin. Bapak Ibu mohon untuk tetap memperhatikan mic-nya karena suara yang ada di sekitar Bapak Ibu itu pasti akan masuk ke Zoom ini apabila Bapak Ibu tidak memperhatikan mic-nya. Kecuali Bapak Ibu ingin berinteraksi, silahkan dihidupkan kembali. Begitu ya. Oke. Kita lanjut kegiatannya. Saya langsung ke Pak Putra untuk eh, memberikan bimbingan dan arahannya serta kita bahas soal-soal yang sebelumnya ya kita selanjutnya ya soal-soal selanjutnya yang kemarin sudah kita bahas. Silakan Pak Putra. Oke, baik Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama kita sematkan pada dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa bergabung pada kegiatan hari ini. Walaupun ini kegiatan yang kedua, mungkin ada rekan-rekan yang baru bergabung, tapi nggak apa-apa. Semoga ketertinggalannya bisa dikejar agar dapat mudah memahami soal-soal yang akan kita bahas nantinya. Tak lupa salat bertakbir salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Baik rekan-rekan sekalian, untuk tips dan triknya tetap masih sama dengan yang sebelumnya, ya hari sebelumnya. Jadi nanti kalau misalnya rekan-rekan belum paham bagaimana tips dan triknya, nanti boleh dipertanyakan agar mempermudah kawan-kawan dalam menjawab dari soal-soal yang akan kita bahas nantinya. Baik, izin Kak, boleh di-share screen Kak soal selanjutnya. Silakan 32 ya Pak Putra ya. Ini mana marker tanah lewati? 30, 32 33. Pak. Yang sudah selesai 32. Ya, Oke, kita lanjut 33. Ih, tahu. oke baik. Rekan ini masuk ke soal selanjutnya itu 33. Tipsnya masih sama. Bagaimana kita menemukan petunjuk soal dan kata kunci setiap soalnya akan mempermudah kita dalam memahami soal yang akan kita jawab. Nah, untuk kata petunjuk soalnya dari nomor soal ini adalah eh, mengindikasi kemana ini, ya, narasinya mengindikasi kemana. Maka kita akan cari kata kuncinya yang berkaitan dengan kata petunjuk soal yang ada di layar kita ini. Nah, di sini dikatakan bahwa
Ya, kerja, kerja. Halo Kak, terdengar suaranya Kak? Iya, kedengaran. Bapak Ibu mohon Oke, maaf baik. ya Bapak Ibu. Suara di sekitar Bapak Ibu masuk ke Zoom. Oke, baik. Ini di sini kita harus teliti juga dalam mencermati kata kunci. Jangan diambil itu. Ini di sini dikatakan bahwanya masuknya Islam ke Amerika ya pada abad ke-16. Jadi kata kunci di soal ini adalah abad ke-16 Masehi ya merupakan bagian dari masuknya Islam ke Amerika. Nah, itulah petunjuknya. Kira-kira jawabannya relevan untuk jawaban soal ini menurut rekan-rekan sekalian apa ini kira-kira? Oke, ini Pak Putra. Islam masuk ke Gimana? Amerika melalui imigran. Ya, ada jawaban yang lain? E-nya nggak Semua nangkep, Kak. semua apa E-nya jalur nggak nangkep. masuknya Islam memang dari imigran, Pak. D mungkin Pak jawabnya. D, Pak. C, Mana? C. D, Pak. Islam masuk ke Amerika sejak abad 16 Masehi. C, Pak, Islam masuk ke Amerika melalui para imigran Muslim, Pak. Oke, ada jawaban yang lain? Ingin mengidentifikasi bahwa Islam masuk ke Amerika sejak abad ke-16 Masehi. Ya, ada pendapat yang lain? Oke, kalau tidak ada pendapat yang lain, akan kita simpulkan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya hal ini mengindikasi bahwa, nah berarti ini indikasi ya, bukan kesimpulannya ya. Nah, seperti itu beda kesimpulan dengan indikasi itu berbeda. Jadi dalam kaitan hal ini, tadi sudah kita cari kata kunci soalnya bahwasanya masuk Islam ke Amerika pada abad sekitar 16 Masehi. Maka yang tepat itu adalah Islam masuk ke Amerika itu pada melalui para imigran Muslim. Nah, itu yang mengindikasinya. Tapi kalau kesimpulannya itu baru yang tepat di jawaban Islam masuknya Amerika ke abad 16. Seperti itu, kan rekan sekalian. Langsung gantung diri. Ya. Oke, baik. Boleh di next Kak, lanjut soal selanjutnya. Bahasa Inggris. Nah, ini petunjuk soalnya nih 4 periode yang ada di narasi soal. Jadi narasinya dikatakan bahwa jasanya masuknya Islam ke Eropa. Jadi kita akan mencari periode 4 periode masuknya Islam ke benua Eropa itu apa saja yang benar ya. Oke, coba apa kira-kira? Menurut saya ini D ini Pak Putra. Saya berpatokan di kata-kata Spanyol itu bagian dari Eropa. Ya, boleh jawaban yang lain? B, Pak, B. Oke, boleh. Jawaban yang lain? Apa? Oh ya. Mana tuh Ya, yang gitu? jawaban yang lain? Ya, jawaban saya D, Pak. Oke, boleh. Yang lain? C, C. Pak. Periode Oke. Bebas berpendapat di sini, bebas berpendapat. Dan ini kita harus punya referensi dan kita sudah pernah baca modulnya. Kalau kita nggak pernah baca modulnya ini, kita nggak akan bakal tahu periode masuknya Islam itu ke benua Eropa itu apa saja. Ya, baik. Ini untuk yang benar itu jawaban yang benar untuk masuknya periode Islam ke benua Eropa itu dia periode Islam di Spanyol itu yang pertama, kemudian dinastikan dari Mongol, kemudian
kemudian Turki Utsmani dan imigran Muslim. Nah, jadi yang tepat itu adalah yang D. Ya, awal mulanya memang jawab Pak itu Pak semain Spanyol. Yang kedua ada apa? Ada kode etik ya Pak. Kalau misalnya ada yang bingung kita dari pertanyaan itu, maka pilihlah jawaban yang paling terpanjang. Ya, itu benar memang. Cuman itu kan opsi terakhir. Artinya apa? Kalau misalnya kita nggak tahu, ya memang itu opsi terakhir, ya. Cuman kan itu nggak jadi pilihan mutlaknya untuk kita menjawab seluruh soal, ya. Tidak menjadi patokannya. Nanti kalau kayak gitu, rekan-rekan nanti nggak baca soalnya semua. Jadi pemahamannya itu nggak benar-benar dipahami soalnya, asal dijawabin aja kan nggak benar juga gitu. Tapi usahakanlah memahami eh, masuk dari soal dulu, ya. Kemudian kita bisa mengambil keputusan untuk menjawab soalnya. Oke, baik Kak. Soal selanjutnya. Situ aja, nak. Situ aja. Iya. Situ. Oke. Kalau ini kesimpulan ya. Simpulkan bahwasanya masyarakat asli Australia menerima Islam karena apa? Kita cari apa namanya? Kita cari dulu kata kuncinya dari soal itu apa. Izin. Nah, Oke, boleh rekan-rekan coba yang mencari kata kuncinya. Kata kunci pertama masuk Islam. Islam udah masuk minum ke obat. Australia. Ya, Ada itu antara sesuai dengan pendapat petunjuk besar soal. dengan Selanjutnya, Abad ke-17-an. abad ke-17. Oke, boleh. maksud datang menyebarkan Islam perilaku kemudian para ulama sesat berinteraksi. Membahas soal itu. Apalagi? Adanya kontak budaya antara penduduk Makassar dengan penduduk aborigin. D. Oke, ada pendapat yang lain? Nah, cenggarai lo, nang. Ada yang A. Oke, alasannya kenapa, Kak? Hah? Ya, alasannya Bola, kenapa? boleh, mana dapat. Maafin ini. Coba. Apa? Karena alasannya kala itu mereka meminta izin dengan sangat sopan itu, Pak. Datang dengan sangat sopan. Nggak ngerti lah. Oke, Makanya jawabannya A. baik. Jadi kata kuncinya ini, ya, kata kuncinya ini adalah yang pertama-tama itu pertama kali mereka melakukan kontak dengan penduduk aborigin itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua kata kunci yang kedua itu adalah mereka datang ya, datang dengan sopan itu ya, datang dengan sopan. Nah, jadi dari petunjuk soal dan kaitannya dengan apa namanya kata kunci di soal itu sendiri Jawabannya A. adalah perilaku mulia yang ditunjukkan para pelaut Makassar saat berinteraksi. Nah, seperti itu dia. Kenapa? Oke, boleh next, Pak. Oh, next Kalau ini apa ini? Hmm. Ini petunjuk soalnya apa? Ya, di lain bakso. Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Boleh baik akhlaknya ya. Terus, Sempurna tauhid ya, seseorang. sempurna tauhid. Selanjutnya, Buruk akhlak, tauhidnya lemah. jadi di sini kata kuncinya itu terdapat pada baris ke berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 itu memiliki akhlak yang buruk ya. Memiliki akhlak yang buruk, maka berarti tauhidnya lemah. Nah, dari Ya, ya. dari kata kunci itu dapat kita simpulkan bahwasanya jawabannya itu adalah B. jawaban yang paling panjang ya, B. bukan. Bukan jawaban yang paling Bukan. panjang. Tetapi Jawabannya B. antara tauhid dan akhlak memiliki hubungan Memiliki yang sangat hubungan erat. yang sangat erat. Karena saling Ya, berhubungan mereka itu. benar, ada kaitannya dan saling berhubungan itu dia. Oke, boleh Kak lanjut. Di sini kawan-kawan harus apa ya?
harus responnya cepat gitu. Kalau kawan-kawan ini menunggu, menunggu dan mendengarkan saja tanpa berinteraksi dengan sesama kita juga, nanti rekan-rekan itu nggak paham bagaimana tekniknya gitu. Kita bukan menghafal kunci jawaban, tapi kita menghafal bagaimana bukan kata kunci dan jawaban di setiap soalnya gitu. Nah, seperti itu kan kawan. Jadi diharapkan kawan-kawan aktif. Walaupun salah jawabannya tidak masalah, ataupun benar sama sekali juga nggak masalah. Ya, anggap aja nih kalian lagi ujian begitu. Jadi kalau kalian menganggap ini lagi ujian, maka kalian pasti aktif sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kawan-kawan sekalian. Melakukan penolakan terhadap sesuatu yang Oke, baik ini. Nikmat kata yang bersifat kuncinya batiniah. Ya, melakukan penolakan. melakukan apa, Bang? Buah al-gadab. Ya, melakukan penolakan. Terhadap Kemudian, Melakukan penolakan terhadap sesuatu ya, kemudian apa yang lagi? bersifat batinnya. Kenikmatan yang bersifat batiniah. Ya, Kenikmat kemudian sifat batinnya. apa lagi? Dari senangi. Ya, yang tidak disenangi. Nah, jadi sudah cukup ya untuk kata kuncinya itu ada di kalimat melakukan apa tadi? Melakukan penolakan ya. Kemudian eh, yang tidak disenangi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau seperti itu, maka kemampuan yang paling tepat itu apa dia? D. Huwa Huwa al-sahwa. al-khuluq. C. Huwa al-sahwa. Huwa al-khuluq. Buah Ya, al-gadab. B. C. B, Pak C. Andreas. C. B. C. Oke, baik. C. Ya, boleh. Wa al-khuluq. Huwa al-khuluq. Ya, Harus gitu. lebih kata Pak Putra kan? C. B. Al-buah al-galad. Oke. C. Nah, Sesuatu yang tidak oke baik. disenangi dan Kita simpulkan bahwasanya berkaitan dengan pengendalian keinginan dan nafsu. ya, jadi jawabannya apakah? C. Oh, C. C. Ada yang lagi? Oke, sudah ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Tidak ada ya? Kuat dan Oke, baik. Yang soal itu sendiri adalah Al-Ghadab. sebuah al-ghadab. Karena seperti itu dia. Kalau yang sakan atau yang berkaitan dengan hal itu gitu. marah. Buatan Betul. menahan amarah gitu. Berarti dia penolakan yang apa ya, Pak? Tentang yang bersifat batin ya, abstrak Ya, itu yang ya. tidak disenangi. Itu kan ada yang kenikmatan yang bersifat batin ya. Ya kan Oh itu ya. yang berdasar melakukan penolakan yang tidak disenangi kan gitu. Hmm. Nah, seperti itu Oh dia, iya Kak. ya. Itu kan Ada apa? Oke, boleh lanjut, Kak. Gak 9. Oke, berdasar narasi ini tujuan utama amal. Apa itu tujuan utama amal? Tujuan utama al-masoleh. Ya, kita cari kata kuncinya apa ini? Wujudnya semata-mata untuk menunjukkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah. Melakukan perbuatan baik. Ya, berdasarkan tuntunannya apa? kepada Al-Quran dan Sunnah Sunnah. Al-Quran. Ya, Al-Quran dan tuntunannya Sunnah. adalah Al-Quran dan Sunnah. Merujuk Maka kepada jawabannya Al-Quran adalah dan Sunnah. Merujuk kepada sunnah. D. Melaksanakan perintah Merujuk Allah. kepada Merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya D. Melaksanakan perintah Allah. sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya D. Kepada Al-Quran dan Sunnah. Jawabannya B. ya, Segala benar ya. sesuatu dalam tubuh Semua hamba jawabannya soleh. benar, yaitu melakukan perintah Allah ya. Melakukan perintah Allah, ya sudah berdasarkan tuntunannya Al-Quran dan Sunnah. Jadi tujuan soleh itu adalah melaksanakan perintah Allah. Berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnatullah. Iya. Oke, baik lanjut Kak. Ini Kalau begitu kan 9. kawan-kawan sudah bisa paham. Maka kita akan cepat lanjut ke soal selanjutnya gitu. 39 enggak ada, Pak Putra. Lanjut. Hah? Langsung ke 40. Oh iya 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 iya. 39 deh ya. Jadi kata kuncinya perwujudan pengamalan sikap tawakal. Oke, lanjut. Tadi. Wih, panjang nih. Perwujudan pengolahan sikap tawakal. Dari 9. Jawabannya A.
Jawabannya A lagi. Ada lagi pendapat yang lain? A. Ini, ini perwujudan ini ya, perwujudan pengamalan dari sikap tawakal dan tegar ya. Iya. Perwujudannya yang ditanyakan. Iya, Petunjuknya iya. itu perwujudannya apa gini? Pak E. Jawabannya. Tegar terus menyandarkan usahanya terhadap Allah. Bla, bla, Ya, bla. kalau sudah benar, nggak usah kita perpanjang lagi ya. Jadi jawaban yang benar itu tegar, terus menyadarkan usahanya tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Pada Taala. Allah. Ya, D. Iya, akal. itu dia ya perwujudan pengamalan sikap tawakalnya ya. Oke, Iya. boleh. E. Jadi narasi soalnya kan nggak perlu kita baca-baca di awal kan, nggak perlu kita baca. Ah, jadi itu kalau kita baca sampai berapa menit juga kita bakal habisan waktu. Padahal nengok narasinya panjang kalau nggak paham ya kan. Ya benar, makanya saya bilang kita kuasai dulu eh, Kunci. triknya, kemudian kita pahami dulu model soalnya seperti apa gitu. Jika diilustrasikan. Yang ini Ini menggambarkan manfaat itu. perilaku Saya B. perilaku pembentukan. Ini menurut saya B. Ya boleh, yang lain. Manfaat perilaku al-haya'u ya, manfaat perilaku malu. Ada jawaban yang lain? Di sekolah. Andi seorang serentai. D. Ada lagi yang D. Kayaknya menurut saya B. Ya, B boleh. C. Jawaban yang lain? C. C, banyak yang jawab C. Ada jawaban yang lain atau ada yang jawab A? Pak E. Enggak lah, antara B dan C lah. Nah, jawabannya B. B. Yang benar itu adalah jawabannya adalah yang B ya. B. Di samping narasinya jawabannya paling panjang ada kaitannya dengan yang lebih mendekati Rasa kepada Al-haya. manfaat perilaku al-haya'u ya. Oke, rasa malu. Oke, baik. Lanjut, Kak. Nomor 3 lah. Kedua lah udah tadi. Dia apa jawabannya, Pak? Gimana? Jawabannya tadi apa? Jawabannya B, Kak. Jawabannya B, Pak. Menggambarkan perbuatan Kalau sudah beriman, Ini apa ini? Perbuatan apa ini? Malu. Ilustrasi yang menggambarkan perbuatan kauf atau takut. Khauf, Ya. takut. Khauf ya. Iya, khauf, takut. Yang menggambarkan khauf ini apa di sini? Wih. Ini bukan yang paling panjang ini. Menurut saya E, Pak. Ya, boleh. Yang lain. D, Bang, D. Yang lain. Menurut saya jawabannya E. E, Pak. Sebenarnya. D, Bang, D. Pak E. Oke, ada jawaban yang lain? Tentang Oke, tidak ada ya. Berarti jawabannya adalah yang E ya. Sepakat E. Oke, baik. Jawabannya adalah yang E. E. Karena itu adalah menggambarkan perilaku khauf ya. Iya. Perilaku takut. Oke, lanjut. 44. Kayaknya kelar ini. Amin ya. Sifat penyayang. Oke, baik lu langsung gini kan enak dia, langsung tahu. Iya. Apa langsung jawabannya Bang kok sifat penyayang? Dibaca dulu. kasih sayang. Tentang kasih Penyayang. Seorang penyayang kepada semua makhluk. Pak Budi. Budi. penyayang kepada semua makhluk. Oke, boleh. Jawaban yang lain. Makhluk Allah. Oke ya. Ada lagi jawaban yang lain?
C. Jawabannya C C. juga Pak, C juga ada C, C maaf. Barang juga. siapa yang Oh iya menyayangi, ya. maka Allah Yang juga akan Hadis. menyayangi. siapa yang menyayangi, maka dia akan disayangi Hadis Allah. itu. Siapa yang menyayangi maka dia akan Yarhamukum disayangi. ardi wa C ya Pak. sama. Ya, C. ada yang C. Barang siapa yang Ya, C menyayangi, maka Pak. dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, C. Hadis itu. Oh C. Oke. Ada lagi jawaban yang lain? C, Pak Putra. Jawabannya C. Sepakat. Oke. C. Baik. Coba kita lihat petunjuk soalnya ya. Petunjuk soalnya itu dikatakan bahwasanya berkaitan dengan sifat penyayang. Pernyataan Pernyataan yang yang tepat paling itu tepat. pesan. Itu Pesan dari cerita. Bos, Ya. ya. Berarti Pesan Pak dari Budi lah itu. ceritanya apa? Berarti Pak Budi Ya. itu yang E itu. Pak Budi berarti ya. Allah bicarakan Pak Budi di situ. Ya. Oh, pesan. Ini pesan, bukan kesimpulan. Pesan itu tidak ada kaitannya dengan apanya aktor di dalamnya, bukan. Nah, Ya, tidak ada oh, kaitannya. gitu ya. Berarti itu Pak Putra. Barang siapa yang menyanyi Kalau maka dia dia akan disayangi kalau Allah. dia apa itu tidak ada itu ya. D, D Pak, D. C. D. D, D Pak. Oke. D Pak. Buah dari sifat Ya. penyayang adalah tentuan yang tidak hanya bagi orang lain namun juga bagi diri sendiri. Ya, benar Kak. Itu yang tepat adalah yang D ya, buah dari D. sifat penyayang itu. Oke. Ya. D ya. Buah dari sifat Nah, itu dia. penyayang. Jadi jangan terjebak ya kawan-kawan. Iya, Kita iya, baca iya. itu selain kita ambil kata kuncinya di petunjuk soalnya, kita harus pahami dulu petunjuk soalnya itu mengarahnya kemana. Kalau tadi dia berkaitan dengan sifat penyayang, kesimpulan yang tepat baru bisa kita ambilkan sifat budi tadi. Iya, Tapi iya. kalau dia pesan, pesan itu tidak ada kaitannya dengan aktor yang ada di dalam. Harus dipahami ya kawan-kawan. Oke. Kita harus jeli. Aduh, Oke, baik lanjut. Enggak apa-apa Kak. Masih mending Kakak mau jawab. Daripada nggak jawab. Membuktikan sikap Kalau nggak dan jawab kita perilaku bingung. Dia Iya, ngerti atau tadi nggak aku ngerti. lagi di jalan. kepada orang lain, menimbulkan Ya, sama, saya juga lagi di jalan nih Kak. pada diri sendiri. Itu sangat gembira mendengarnya. Orang tua Namun mendorong ia telah dan menyakiti kami di beberapa. Ini apa ini? memaafkan. Petunjuk soalnya dulu. Petunjuk soalnya dulu. Jangan langsung ke jawabannya. Jadi petunjuk soalnya apa gitu. Manfaat dari kisah di atas menunjukkan manfaat dari bersikap. Oke, manfaat dari sikap apa ini kira-kira? Membuktikan sikap dan perilaku, memberi maaf kepada orang C. lain, Berprasangka baik. kepada diri sendiri, besar pada diri sendiri. Hormat pada orang tua. Zakaria tidak berpikiran buruk. Berprasangka baik. C. Iya, ada yang jawab C, berprasangka baik. Maaf kepada orang lain menimbulkan manfaat Maka dia pun senang membuktikan sikap dan perilaku. Kisah di atas menunjukkan manfaat dari bersikap. D. Hormat kepada orang tua. Oke, ada yang lain. Menjebak nih. Yang selalu tidak baik. Yang Maafkan. Ya, boleh. Maafkan, Pak, maafkan. Pak, Ya, kalau Saya memaaf, memaafkan. ya, memaafkan. Pak, kalau di Kata sini kunci kayaknya yang tenggang rasa, Pak. tepat untuk memaafkan itu apa kira-kira? Gimana? Tenggang rasa terhadap sesama, Pak. Tenggang rasa. Iya, benar ya. Itulah dia jawabannya. Memaafkan. Ya. Karena dia ditanya dari manfaat dari sikap apa yang ditimbulkan dari sini gitu ya. Dari narasi di atas. Oke, boleh Kak lanjut. 6. Pak Isan. Sikap Pak Isan di atas. Bisa jika deskripsi dan tentang sifat Ar-Rahman bagi Allah SWT yang Ar-Rahman. Rahim. Ya, sifat Allah yang apa ini? Yang mana nih? dalam kehidupan manusia. Ar-Rahman, Pak. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Soalnya apanya kata kuncinya apa Kak? Di mana? Memiliki Kata banyak kunci. Gimana? Adanya Yang berbeda sifat tersebut dalam kehidupan Ya. manusia. Yang Berbeda agama. Berbeda agama. Ya. Jadi dari kata kunci itu dapat kita tarik kesimpulan jawabannya bahwasanya itu adalah pengamalan nilai-nilai yang sesuai dengan sifat Allah Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ya penyayang. Baik, lanjut, Kak. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman. Penyayang. Ar-Rahman.
Ah, B. Al-Malik. Iya, Bey, Al-Malik. Karena dia seorang Ya, kepala sekolah. benar. Ya, benar Kak. Kepemimpinan. iya. Oke, B. tepat sekali. Dan B. Ya, oke. Boleh lanjut Kak? Berarti ini kelar lah ini soalnya ini kalau kawan-kawan ujian nanti nggak sampai 1 menit satu soal ini kelar lah ini berarti. Masih Seperti ini Pak. Oke, lanjut. Karomah pada diri seorang. B. Maunah. Oke, ada yang jawab Karoma, ada yang jawab Mauna. Coba lihat petunjuk soalnya, kaitkan dengan apanya? D, Karomah. Karomah. Kata kuncinya. Karoma. D. Karoma, Bapak. D. Ya. Karomah. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Maunah Bang. Kenapa dia bisa Karoma? Ataupun kisah Adanya karomah pada diri orang soleh. Ya, orang-orang soleh yang dekat dengan Allah itu kan dimuliakan oleh Allah, maka doanya Orang-orang soleh. dari Allah SWT. Ya, benar ya. Dan dapat karomah gitu. Ya, Karomah ya, bukan Iya, Mauna. Yang tepat itu adalah karomah. Karomah. Kayaknya Mauna itu. Karomah. D, Pak Ya, 9. Karomah. Yang benar adalah Karomah. Karomah. Karena kemuliaan yang diberikan Allah kan kepada orang yang soleh. Oke. 50. Sihir adalah meninggalkan orang melakukan sihir. Sihir telah ada pada budaya masyarakat. Kata kuncinya mempraktekkan sihir termasuk syirik. Ya, biasanya praktek sihir merupakan praktek sihir merupakan syirik ya. Jadi Iya. apa itu kira-kira? Orang melakukan sihir 458 apa? Ya, yang paling panjang lagi dibilang ya, nggak ada itu jawabannya. Ini jawabannya Pak. C, Pak. C, Pak. Jawabannya Itu mana? C. Orang yang melakukan sihir itu menyalahi syariat Islam. C. Orang yang melakukan sihir itu menyalahi Islam. Iya Pak, jawabannya C. Apa ini jawabannya? C. C. B. A. B. Menurut saya ini kata kuncinya menurut pandangan Islam. Pandangan Islam ada kaitannya dengan syariat Islam. Maka saya pilih C. Ya, C. Oke, benar Bang. Nah, C. itulah jawaban yang paling tepat adalah C. yang C ya. Orang melakukan sihir itu menyalahi syariat Menyalahi Islam. syariat Islam. Ya, Syariat karena Islam. petunjuk soalnya itu mengatakan bahwasanya dalam pandangan Islam itu orang yang mempraktekkan sihir termasuk syirik. Karena apa? Itulah Iya. dia. Berarti kan menyalahi aturan gitu kan. Ya, benar. Syariat. 50. Sihir telah ada pada manusia dalam pandangan. Sama. Udah tadi. 51 lagi kan? Oke, lanjut. Berarti 49 apa tadi? Oke, kalau yang ini untuk tips yang ini karena dia penomoran dalam soal artinya dia memilih jawaban yang mana yang benar. Kalau hal ini kalian tidak tahu, ya kan contohnya yang benar ini ya, jawaban yang benar. Ini tipsnya. Kalau misalnya dia ketemu soal seperti ini, manakah pernyataan yang benar? Nah, yang pertama kita temukan adalah Suara. Jawabannya A. yang pertama kali ditemukan adalah itu yang tidak tepat ya, nomor yang tidak tepat. Iya, jadi yang nomor yang Nomor tidak yang tidak tepat tepat. langsung. Jadi kalau misalnya nomor tepat, contoh nih nomor yang tidak tepat ini Nomor 8. datang Nomor 4, contoh nomor Pak. Nomor 4 8 itu dia misalnya.
Kubro. Nomor 4. Nomor Nomor 4. Nomor 7. Kiamat kubra. Berarti 9. Turunnya ini Isa yang nomor Masih 4. kiamat kubra. Turunnya Empat Nabi delapan. Isa ke bumi. Bapak Ibu sabar, jelaskan dulu Bapak Ibu. Dengarkan dulu penjelasan Bapak itu. Putra dulu Bu, bentar. Nggak apa-apa, Semuanya nggak apa-apa. satu-satu, Bu. Biar Pak Oke, Putra. baik. Saya kasih tahu dulu kata kuncinya, clue-nya, biar nanti untuk soal seperti ini kalian mudah menemukannya, gitu. Ya, sekalipun kalian nggak tahu jawaban yang benar, ya, sekalipun nggak tahu jawaban yang benar, karena semuanya hampir sama seperti itu. Nah, jadi kalau kaitannya hal ini, ketika jumpa soal seperti ini, kita cari dulu yang tidak kita, yang jawaban yang salah, ya. Artinya jawaban yang salah nomor berapa, gitu. 4. Nah, kalau kita baca narasinya dari 1 sampai 8, itu yang salah itu adalah nomor 4. Maka kalau ada opsi yang ini, kalau ada opsi yang salah, nomor yang salah, contoh nomor 4, maka jawaban yang ada nomor 4-nya, pilihan yang ada nomor 4-nya berarti salah. Ya. Nah, kita evaluasi dari pilihan A, B, C, dan E, D, dan E, maka yang ada nomor 4-nya salah semua. Contoh nomor 1 ada nggak nomor 4-nya? Salah. Tidak ada, berarti benar. Ada. Kemudian yang nomor 2, yang nomor 2 ada nomor 4-nya? Ada. Berarti salah. Ada. Nomor C. Yang nomor 3 ada yang C ada nggak nomor Nomor 4-nya? 8-nya ada. Ada. Nomor 8-nya ada. Yang Nah, 8-nya berarti ada. ada Pak, sama 8. Jawabannya Pak. Berarti Ya, yang jawabannya tidak A. ada, yang tidak ada nomor 4-nya hanya di opsi A dan C. Iya. Nah, berarti kita tinggal menemukan opsi yang salah lagi di poin di pilihan A dan C. A Maka dan yang salah dari nomor berapa lagi? 8. 8. Maka yang ada nomor 8-nya berarti salah. Yang C ada nomor 8. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. Seperti itu dia. 6. Ya. Oke. Kira-kira udah bisa dipahami, kawan-kawan? Paham. Apa? Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai hal itu gitu. Udah ada pas kata kunci tadi itu Pak Putra. Oke, saya mau coba tes nomor selanjutnya. Oke. Apa A? Tanda-tanda gemuk. Apa? Sabar Bapak Ibu, sabar dulu. Kelompok yang paling menunjukkan tanda-tanda kiamat kubro. Keluarnya siapa banyak kan ini Mas. Itu nomor 5 yang salah. Lihat 4. Nomor 5 salah gitu. A sama nomor 2. Nabi Ibrahim ya. Sama Nabi Ibrahim 2. ya Nabi Ibrahim. Turun Nabi Isa dan Nabi Ibrahim juga salah. Kok dibuat Nabi Ibrahimnya ya? 134 berarti yang betul. Ya, 4 itu Pak. 134 terbenam. 134. Salah nomor 2 dan nomor 4. Berarti jawabnya 134. 135. 1, 2, 3. 1, 3. Nomor 2 itu salah Bu, tidak ikut Nabi Ibrahim turun, cuma Nabi Isa. Iya. Jadi nomor 2, nomor 4 itu salah. Sisa nomor 1, 3, dan 5. B Pak, 1, 3. B jawabannya. B Pak, B. B. 5. 35.
Apa itu? D 135. B. 3. Emang. Halo, Sen. Jawabannya apa itu? D. Matahari terbit dari timur. Paling cepat Halo Bapak Ibu. hemat Ya. kubro. Nah, bagaimana? J. Udah dapat jawabannya? B jawabannya Pak. Jawabannya B Pak. ya? Oke. Tadi saya ikutin kawan-kawan masih ada yang belum paham dalam teknik seperti ini. Nah, jadi mungkin kawan-kawan masih sedikit kewalahan dalam hal ini. Tadi ada yang bilang 134, ada 135, ada satu apa gitu. Nah, kaitan hal seperti ini kita harus jeli kawan-kawan ya. Jadi kalau tadi misalnya yang ini kan 5 opsinya. Kalau kemunculan kiamat kubro itu kawan-kawan pasti sudah paham sebenarnya. Jadi tadi kalau yang nomor 4 itu salah, ya kan? Kemudian yang Ya. nomor 2 juga salah, nggak Dua ada tuh salah Nabi karena ada Ibrahim. Nabi Ibrahim ya. Ya, tidak ada Nabi Ibrahim turun. Nah, Nah, jadi yang benar itu adalah 1, 3 dan 5. Ya. Kalau munculnya B. apa namanya Dabatul Ar itu memang benar, ya kan? Benar. Nah, karena itu memang tidak ada di sekolah juga tidak pernah kita sampaikan kepada siswa, tapi itu adalah yang sebenarnya terjadi seperti itu ya kawan-kawan. Oke, lanjut Kak. 4 nih. 3 enggak ada berarti ya. Ini kata kuncinya akan mengikuti wisuda. Akan mengikuti Besoknya dia meninggal, kena tabrak dia. pelajaran yang dapat Pelajaran yang diambil adalah Mengingatkan ini Pak. Mengingatkan kita kawan nih. Iya Pak. akan mengikuti wisuda, kata kuncinya. Tapi besoknya kena tabrak dia, tinggal. Sebelum. Indonesia berbeza rencana Allah yang berkehendak. Belajar. Apa? Bisa berencana tapi Ini kayaknya A ini. Dia berencana, tapi Allah yang berkehendak. Iya. Berencana mau wisuda, rupanya Allah takdirkan dia Iya. meninggal. Ah. A. Pak, D. Iya, A. Jawabannya apa? Kalau enggak A, D. Jawabannya A. D. A itu Pak. Tapi karena menyangkut kayaknya D lah. Jawabannya A. Ya, karena ada A. takdir mubram ya. Karena dia sudah mempersiapkan semua, merencanakan persiapannya. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia sudah persiapkan. A. Ya. Jawabannya A. Rencana. Jawabannya jangan kayak Bu. Jawabannya apa? Jawabannya A. Rencana dia ini kan udah mantap nih. Rencana ini udah mantap nih. Iya. Tahu-tahu tak terlaksana. Maka saya pilih Allah A. yang berkehendak. Kalau nggak D, A. Ini kalau. Saya juga pilih apa? Saya juga apa? Tebak kuis undian yang berhadiah. Oke, baik. Ada lagi pendapat yang lain? Ada Pak. Oke, baik ya. Nah, jadi kalau dia Kalau seperti kita ini, pilih B, itu takdir mu'allaq. Itu kayaknya kesimpulan. Yang dia minta pelajaran yang diambil. Mubram. Itu mubram, Pak. Kalau kematian kan mubram itu, Pak. Mubram itu ya. Mubram, Pak.
Jadi kalau Kan nggak yang A, B dimintakan ini Pak. pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Jadi manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang Kalau berkehendak. saya A, karena pelajaran kalau dimintanya ini adalah termasuk takdir apa, baru itu antara mubram dengan apa. Iya, Maka kan yang dimintanya pelajaran, berarti manusia pelajaran. hanya bisa berencana, tapi keputusan itu tetap di tangan Allah kan begitu. Si A itu, Oke. Pak. Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum. A, Ah, Sudah bisa kita simpulkan? A, D, D simpulannya A. Pak. D, Ya, Bagus, Pak. silakan. D, Ini D serahkan sama aja. Pak Putra Saya D lah. aja Pak. D. Pak Saya D Putra Pak. aja Maut yang merupakan menyimpulkan. takdir Allah yang tidak dapat dirubah Saya oleh apa? manusia. Saya D Pak. Ya, boleh. Oke, sebelum kita kasih kesimpulan, kawan-kawan, pastikan jawaban kawan-kawan ini memang sesuai dengan konteks dalam narasi dan pengetahuan kawan-kawan. Kalau kita ragu-ragu, ya kan, dalam ujian itu, ya kan, kalau kita menjawab soal, saya nggak anjurkan kalian milih ragu-ragu. Jadi kalau misalnya kita ketemu soal yang seperti ini, contoh, lebih bagus nggak usah dijawab terlebih dahulu, kita lewatkan dulu. Nanti setelah selesai sampai nomor 120, baru kita kembali ke nomor yang ini. Kalau kita buat ragu-ragu, iya kan? Nanti kita terlupa, itu bakal nggak terbaca seperti itu. Lebih bagus dijawab atau nggak jawab sama sekali, jangan dibuat ragu-ragu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kesimpulan narasi soal yang ini, yang tepat itu adalah jawaban yang D. D. Ya, yang D. Maut merupakan takdir mubramnya. Kemudian itu yang tidak dapat dirubah oleh manusia. Seperti itu ya. Dari narasi soal yang diberikan. Nah, seperti itu. Oke, boleh Kak lanjut. 55. Oh, panjang juga nih nasihat. Saya bisa berdasarkan pokoknya akan adanya Pak. Takdir muallak, Pak. takdir Ya, muallak Pak. ya, kata kuncinya apa, Kak? Takdir muallak. Salah. Takdir muallak dalam Dia kehidupan manusia. mengajarkan kepada anak-anaknya supaya menjadi yang pandai. Berarti kepintaran itu kan bisa dirubah, Pak. Ya, benar. Takdir muallak. Ya, Iya. jadi jawaban yang benar adalah takdir muallak. Muallak. Oke, lanjut Kak. Takdir muallak. Iya. Wih, Muallak. Berusaha mengubah nasib. Makna kebebasan manusia sebagai makhluk Allah. Surah Al-Kahfi ayat 17. Allah memberi manusia anugerah berupa akal. Ini tidak menerima kenyataan bahwa cucu kesayangan. Udah lah, merdu udah sudah. Ini apa kata kuncinya? Apa? Blank. Kata kuncinya Allah memberikan kepada manusia akal pikiran. Iya. Itu Pak. Sehingga hidupnya lebih Haris suka mendengarkan hadis yang baik. Siapa saja yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ia adalah mendapat petunjuk. Apa? Iya Ya, Pak. petunjuk soalnya apa atau kata kuncinya apa? Kenapa bisa jawabannya A? Ya, Pak, akal dan pikiran, Pak. Saya jawabannya apa? A. Anugerah Bapak akal pikiran. Haris suka mendengar nasihat yang Karena akal pikiran tadi Pak. Jadi Pak harus mendengarkan nasihat. Dia memohon petunjuk kepada Kata petunjuknya Allah terarah. Saya jawab apa? Oke. Ada apa jawaban yang lain? Saya pilih E, Pak. Takdir muallak. Mana terima lah? Kemana itu?
Udah lewat, Pak. Udah lewat loh, Astagfirullahaladzim. Pak. Allah Kita lima udah lima ya. Udah lewat 56 ya. ini. Udah lewat Sampai limanya. Maaflah. Hayal. Minum dulu, Maaf Pak. ini, Orang Pak. putih minum dulu. Astagfirullahaladzim. Masa Minum kopi dulu, minum kopi. Ngopi-ngopi maaf dulu. Pak, teh nggak ada. Habis Kata kopi, kuncinya di Bu. sini kan Allah memberikan dua petunjuk, Pak. Petunjuk baik dan petunjuk buruk ya, Pak. Iyalah Iya, berdoa terus. kepada Allah sehingga mendapatkan hidup lebih terarah. Ya, Iya. Ah. Pak. Oke, ada lagi jawaban yang lain kira-kira? Biar kita Nggak ada, simpulkan. Pak. Itu aja, Pak. Ada, oke. Ada, Pak. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah A ya, Pak Haris itu. Oke. Kita mendengarkan nasihat-nasihatnya. Oke, lanjut. 5758, 570. Sajikan deskripsi konsep ibadah. Surah Yunus 31. Mengeluarkan seorang mukmin dari Halo. Dia adalah pon. Pengertian dari apa ini? Mengeluarkan seorang mukmin dari Tafsir, Pak. Tafsir, Pak. Nawiyah. takwil. Pengertian tafsir. Takwil, iya C, takwil. Narasinya Takwil. kan takwil. Yang takwil. Takwil, Pak. C. Takwil. Takwil, Pak, takwil. Pengertian takwil. Ya. mengeluarkan seseorang mukmin dari kekafiran. Karena dia memalingkan makna hayya dan mayyit. Memalingkan makna ya, takwil. Ya, oke, benar ya. Ya. C. C. 58 C. Takwil. Lanjut, Kak. Aduh, sayangnya. Artinya. Kutipan ayat. Di antara kutipan ayat di bawah ini yang termasuk ayat muhkam. Oh, ayat-ayat tentang hukumnya. Ya, tak jelas, doi. Saking Nggak doi. nampak, Pak. Gak jelas ayatnya dong. Nggak jelas. Ini bisa dibesarkan. Waqalatil yahud Muhkam. wa ja'a rabbukal malaku saffan walladzi khalaqas samawati wal ardh ya ayyuhan nas rabbukum khalaqa innal ladzina yubayyunaka inna Muhkam. Contoh pada Pak. Anak pondok ini. Nggak tahu kami ini, Pak. Anak pondok ini mana? Tak ngerti. Ayat Apa jawabannya, Pak? Jawabannya D nih. D. D. C, Pak. D. Tamat. D, Pak, D. Apa deh? Itu jelas dia maknanya. Apa artinya, Pak? Apa itu? Dia menyuruh beribadah kan. Jelas Ya, dia maknanya. hukum Allah kan. Yang D ini jelas. Jelas dia kan ayat yang jelas. Ya ladzin. Muhkam itu yang jelas dia. Nggak perlu Ya. ditakwil, nggak perlu Hai ditafsir. manusia, Iya. sembahlah Rabbmu yang menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang bertakwa. D. D lah. C. Jawabannya D. Ya ayuhan nas. Bodoh. Ayat yang jelas. Iya, D. Perlu penafsiran penjelasan. Kalau yakannya ada yadu. Yadu ini kan kekuasaan. Ya, harus ditafsirkan dulu. Bunda tahu, kan numpang sama orang. jangan numpang sama nyoleh. Berarti D ya? Iya kan? Oke, sudah? D, Pak. Udah, Pak. Oke, baik ya. Jadi kalau sebelum kita cari jawabannya itu kita harus pahami dulu tentang muhkamat ya. Kalau Iya, ayat muhkamat itu dia ayat-ayat yang maknanya sudah jelas ya. jelas. Iya, Pak. Tidak menghilangkan musikalah namanya. Iya. Ya, jadi ada Iya. kemungkinan ayat itu tidak terjadi. Kemudian kalau misalnya dia ayat muhkam itu
Ya, dia susunannya itu gampang dipahami gitu, mudah dipahami dia ya. Itu penafsirannya apa namanya baik Jelas dia. ditafsirkan tuh tidak ada apa, tidak ada perselisihan. Kalau misalnya kita ngartikan tuh nggak ada perdebatan yang terjadi. Itulah dia kalau dia ayat muhkamat Ayat dia muhkam seperti ya itu. yang jelas-jelas. Iya, Pak. Ya, jadi kalau Kuat. kita ditujukan kepada manusia ya jelas manusia kan gitu. Iya. Tidak contoh kalau misalnya dia wahai makhluk. Nah, kalau makhluk kan kita nggak tahu yang Banyak mana gitu kan. makhluk yang mana. Makhluk yang mana ya. Nah, seperti itu kira-kira seperti itu dia Nah, gambaran. Kok mahal Oke, jadi jawaban yang benar itu adalah yang D ya. D ya. Iya, Iya, Pak. Iya. masuk Langsung bodoh. kepada ya. Baqarah ayat 21. Oh, Al-Baqarah 21. Ya, lanjut Kak. 61. 10.61. 9 di apa ini? Perhatikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Kesimpulan yang benar. Ya kak, nama tadi orang namanya jadi nak bro? Masih ada namanya jadi? Oh, Ndak kok minum kopi lah yo. Pak, Iya, betul. Tafsir Ra'i kenapa Ini tafsir dijelaskan kembali oleh hadis. hadis ya. ya Pak. Apa salah? Jawabannya E. A atau E? Ini kan apa? Contoh kan dia bilang. Berarti ayat ayat bil hadis itu rai atau maksur? Maksur. Kayaknya bil maksur lah. Bil ra'i. Pak, Kalau bil maksur di sini udah dibilangnya pendekatan penafsiran tafsir bil ra'i. Apakah kesimpulan ini benar? Kesimpulannya benar. Iya, Pak. Makanya pilihannya ada yang benar dan yang salah. Oke, apa ini jawabannya kira-kira kan? Apa Salah Pak. A. Ya. Maksur. Ya. Ada lagi jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Pak Putra. Ya. Iya. Dibaca dulu narasi Karena soalnya dan cari kata kunci soalnya itu apa. Menerangkan ayat Al-Quran dengan hadis. Hadis atau ayat Al-Quran. Ayat yang global dijelaskan oleh hadis gitu. Berarti kan tafsir bil maksur. Coba dibaca dulu dari narasi soalnya itu ada nggak di situ kaitannya ke jawabannya. Karena di situ dikatakan bahwasannya ini kan apakah kesimpulan yang benar? Apakah kesimpulan ini benar? Pernyataan ini menunjukkan alasan yang paling tepat. Nah, dari narasi itu ada dikatakan cara penafsiran tersebut adalah contoh penafsiran dari pendekatan tafsir bil ra'i. Apakah itu benar gitu? Nah, maksud dari tafsir bil ra'i itu apa? dengan ijtihad akal, Pak. Ijtihad. Akal. Terus? Sementara soalnya dengan hadis, Pak. Hadis. Jadi? Coba dipahami dulu.
Kesimpulan ini benar. Salah. Kak, Ras. Hadisnya di situ, apa coba kesimpulan dari hadisnya apa? Dikatakan bahasanya hadis itu apa? Abi, bisa. Oh, maksud salahnya. Salah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mm-mm. Itu penafsirannya gimana? Apakah pakai akal atau enggak? C. Itu kan pada saat sahabat kan melihat langsung. Di sana. Nggak pakai akal, Pak. Benar. Karena tafsir bil baik adalah tafsir yang pendekatan riwayat. Apalagi yang riwayat. Ada jawaban yang lain? Nah, jadi kawan-kawan begini, dalam konteks seperti ini, apakah kesimpulan ini benar? Ya, kemudian menunjukkan alasan yang paling tepat. Nah, kalau dia seperti ini kaitannya, maka kita kaitkan antara Quran ini dengan hadis yang berkaitan hal itu. Ya, jadi kalau dapat disimpulkan bahwasanya jawaban yang benar itu adalah yang E. Kenapa yang E? Karena dia tafsir biro'ya itu pendekatan tafsir yang dengan hadisnya, pendekatan yang dilakukan, bukan penafsiran. Nah, seperti itu. Ini Ya. Pak, Boleh. tafsir bil al-matsur itu kan berdasarkan riwayat yang meliputi ayat penafsiran dengan sunnah. Iya, Atau benar. di sunnah. Nah, terus? Saya juga, Kak. Ya, jadi dalam konteks seperti ini kan pertanyaannya kan apakah kesimpulannya benar kan begitu? Iya, iya, paham saya, Kak. Iya, iya, Pak. Iya, ya. Ini kan lebih kita menalar ini, betul. Iya. Nah, karena soal yang kawan-kawan terima nanti bukan soal kesimpulan kayak seperti kita anak SD gitu ya kan? Iya, betul. Bukan, kita ini butuh nalar gitu, penalaran. Nalar, iya, Bapak baru Soalnya paham saya. udah soal hots, bukan Iya, soal yang iya, ini soalnya tingkat tinggi ini. Tingkat dewa. benar, seperti itu. Iya, Jadi kalau betul. kita bisa Paham. menalar dengan pertanyaan soalnya kita jadi wah kacau kita. Nanti kita berdebat berdasarkan pengetahuan, ya kan? Iya. Tapi tidak berdasarkan Iya. analisa. Jadi Itu yang gawat. penekanannya mau lebih ke pendekatan. Iya, Iya. paham. Itu dia, Bang. Iya. Oke, bisa dipahami ya. Nanti akan ketemu lagi soal-soal seperti ini. Oke. Boleh lanjut ya. 6320. Gimana Bang? Bersama sangat besar gitu. Astaga. Oh, global. Jemali dan Maudu'i, Pak. Gimana teman? Jimali dan Maudu'i. Kita masuk ke tele. Iya, kuncinya adalah secara global dan tema-tema tertentu. Tahlili dan muqarrah. Ijmali dan Ijmali. Maudu'i. Maudhu' kan? Maudhu' tema kan? Ijmali global kan? C. Oke, ada jawaban yang lain? Ijmali ini menyeluruh. Iya, global. Maudhu' tema-tema. Tema atau topik. Itu C, Ijmali dan Maudhu'. Oke, baik ya. Jadi kesimpulannya
bahwasannya dari petunjuk soal yang disampaikan itu bahwasanya makna secara global ya, Ya, dan menjelaskan tema makna gitu. berdasarkan tema tertentu. Adili dan Iya. maudhui ya Pak. Jadi Iya, jawabannya jemali adalah dan ijmali dan maudhui. 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 Ya, lanjut Kak. Nah, ini lagi. Wah, ragam tafsir lagi. Nah, kalau ini pasti kalau kita nggak sesuai dengan tadi ya petunjuk yang saya berikan tadi, bagaimana cara mencari jawaban yang cepat tanpa kita mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya, yaitu kita cari dulu yang salah. Mana yang salah di sini? Jadi perhatikan ragam tafsir berikut. Jadi yang Ini ada 3 jenis tafsir maudhu'i. Yang termasuk tafsir maudhu'i. Coba. Jalalain itu umum bukan? 245. Jalalain termasuk apa tidak? Tidak termasuk, Pak. Nah, berarti nomor satu tidak. Berarti Tidak. nomor satu tidak. Berarti opsi A, B, dan C salah. Salah, Berarti ya. tinggal Tinggal D D dan D E. dan E. D, D, Pak. Pak. 245, Pak. Nomor 2 benar nggak itu semua? Nomor 2. 2 kitab Al-Bayan fi Bayan. Al-Bayan. Qaim. Al-Bayan. Benar ya, Pak? Benar, Pak. Benar kan? Iya, Nah, Pak. kemudian nomor 3 benar nggak? Kalau Tidak, Pak. tafsir Al-Quran Azim itu kan tak lebih Muhammad Al-Farid Azhari. umum. Kalau Adim apa itu? Benar apa enggak nomor 3? Tidak, Pak. Salah, Pak. Tidak. Salah, dia Berarti termasuk yang ada tafsir nomor yang 3-nya umum. salah. Berarti jawaban yang benar apa? Artinya adalah D, Pak. D. Kalau Ya, 245. kelar lah sudah. Ya, Paham kan? ya. Sekalipun kawan-kawan yang nomor 5 nih yang masuk apa enggak nomor 5 ya? Capek kali kita urutkannya dari atas mana yang salah udah Jadi aja selesai. lagi apa kan? Jadi nggak ada alasan kita nggak hafal ini yang termasuk tafsirin, nggak ada nggak alasan seperti itu. Oke, baik. B ya, Pak? Ya, jawaban yang benar adalah D. D. Ya, D. Ya, lanjut Kak. D. 65. Kok langsung 66 lagi ya. Hati-hati. Lalap ini. Perhatikan contoh interaksi. Tindakan yang tidak tepat dalam Tidak toleransi. tepat dalam Tidak toleransi. tepat berarti yang Yang salah. cari yang salah ya. 3 dan 4, Pak. 3 dan 4. 3 dan 4, Pak. Berarti Tidak menghargai pendirian. 3 dan 4. Kita tunggu Iya, jawaban Pak. yang lain. Ada jawaban berarti lain? apa? Seperti ini jelas nih Pak Putra. 3 dan 4. Ini jelas nih kan. Berarti A, 3 dan 4. Ada lagi jawaban yang lain ya? Yang benar adalah 3 dan A, 3 dan 4. Ini jelas ya kan. Tidak ada keraguan lah ini. Ya, lanjut. Iya, betul. Ya, A. 3 dan 4. Rusak. Allah. Ursa. Rusak. Udah ya, ya. Kata kuncinya siqah. Siqah ini buat hafalan. Saya kira langsung gabung nih iso SA sasa. BIP B. Asa PUku. Baca apa Pak? I. Besok kan ada gue. Tapi dia mana tapi ini nggak nyon berengkel oleh guys. Apa ini kata kuncinya Kak? Siqah, Kak. Iya, apa maknanya sikoh? Ini tas kamu kan ini. Kayak buat hafalan. Oke, baik. Kalau sikoh itu artinya adalah terpercaya, adil, dan dobit ya.
Oke Kak, boleh lanjut Kak. Nanya tadi nih. 7. Allah bermakna, terpercaya dan adil. Dia percaya. Hah? Yang sekolah ya dah. Tolong. Lanjut Kak, nomor selanjutnya Kak. Nama aku di. Ayah. Tolong. Dari malam nggak dicas nih. Dicas. Terus Ayah jadi dia belanja udah. Udah. Betul. Aku belum belanja. Oh iya. Papa. Ini petunjuk Betul soalnya ya. pengambilan dasar hukum melalui hadis ya. Bulan dasar hukum dan hadis tersebut adalah Alasan pengambilan ada. Sambung. Hadisnya mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Menurut Anas bin Mas'ud, kenapa perawinya hafaz, tidak sikoh. D, Pak. D. D. Meskipun hadis ini dhaif akan tapi kandungan datanya sejalan dengan ajaran Al-Quran. Oke, Jos. benar. D. Benar D, Kak. Pak. Jadi D, Pak. pengambilan dasar hukum itu melalui hadis itu adalah meskipun hadis itu doif, tapi kandungan muatannya itu sejalan dengan ajaran Al-Quran. Jadi yang Ya. memerintahkan kaum muslimin itu untuk menggali pengetahuan. Ah. Oke. Lanjut Kak. Woi, mana nampak hadis doang. Utamaannya yang kurang tepat. weh habis we. Nah, urip gundul meneh. Cari yang panjang B. Enggak, ini A ini. Kita sebagai pewaris Ini kan keutamaan pencari ilmu. Didoakan makhluk ya. Lebih utama daripada ibadah ya. Jalannya diiringi Allah surga ya. Diridai Allah ya. Yang kurang tepat A. Yang kurang tepat, Pendapat saya. yang kurang tepat di bawah ini adalah dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Ya itu yang Pewaris. kurang. D, Pak. Pewaris Nabi itu kan ulama. Lama. Nilai itu betul, nilai lebih utama betul. Bahkan oleh Malik Mau ngambil apa? dinyatakan sebagai pewaris para A. nabi. Yang kurang tepat tuh A. Apa lagi diambil sih? Sebagai pewaris para nabi. Dan itu di Tuh. dinyatakan sebagai pewaris nabi. Nggak nampak ini. Ada jawaban lain? Ini dulu. Tinggal masih gue, gue. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Mas. Oke, kalau nggak ada jawaban lain kita simpulkan ya. Kalau kita baca hadisnya itu mungkin kita peninggalan duluan. Iya, panjang. Jalan tak jelas pula.
Oke, baik. Jadi di sini petunjuk soalnya ini pernyataan yang kurang tepat, ya. Pernyataan yang kurang tepat. Kita analisis satu-satu. Yang A, dinyatakan sebagai pewaris para nabi. Bisa, Keutamaan Pak. mencari Nah, ilmu itu bisa, dinyatakan Pak. sebagai pewaris para nabi, benar. Benar, Pak. Kemudian yang kedua didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di Betul, darat, Pak. di laut, dan utara, benar. Betul, Pak. Yang ketiga Betul. dinilai, yang C dinilai Ya, lebih betul. utama dibanding Betul, ahli Pak. ibadah, benar. Benar. Kemudian yang D Eh, diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, benar. eh, Yang Benar. kurang tepat itu yang diridhoi eh. para malaikat dan para nabi. Gimana caranya kita mendapat ridho dari malaikat sama nabi? Karena yang apa namanya, yang kita harap ridhonya itu hanya ridhonya Allah, Allah. Allah, Iya. bukan Allah. ridhonya Oh, malaikat, oke bukan loh. ridhonya Pasti nabi. pernah orang lah. Tidak Allah. Bilang. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah. Simpel aja sih sebenarnya. Mas Nabi. Yang ada tuh yang pernah kita pelajari sama-sama mungkin sepaham kita, kalau misalnya ridhonya itu ridho kedua orang tua, ridhonya Allah. Ridhonya Nabi kayaknya enggak, syafaat Nabi iya. Syafaat, Iya kan? ya, Syafaat, ya. ya, Pak. Hanya dua ridho. Ridho orang tua dan ridho Allah. Oh, Iya. benar kan? Enggak ada Itu ridhonya satu Nabi. lagi, ridho Roma Kalau satu. Nabi syafaat. Ada suami. Jangan lupa ridho Roma. Udah mau nyanyi Bapak ini di Roma langsung. Enggak apa-apa, nanti pengukuhan nyanyi, Pak. Oke, boleh lanjut, Kak. Berarti apa jawabannya? Eh, Oh. ya. Ini petunjuknya apa nih? Menjelaskan kedudukan hukum. Kedudukan hukum menanggung hidup anak yatim. Ya, nggak usah dibaca narasinya. Cari aja jawabannya. Baca satu-satu, telah satu-satu dari A sampai Z. A. Hukum menanggung hidup anak yatim ya. Apa nih dia? Ya, ada jawaban yang lain? A. Jadi perkuat dengan hadis Nabi kan? Ya. Ada jawaban yang lain? Oke, baik. Hukum menanggung hidup anak yatim yaitu dianjurkannya karena orang yang mau memegang hidup anak yatim itu dijanjikan akan masuk surga serta Berdampingan dengan Rasul. dengan Rasulullah. Oke, baik. Ini hadisnya Lanjut, Kak. sahih kan? Jelas. Dua. Lihat dulu tujuh berapa lagi. Ini apa nih, Kak? Belum, masih 71. Masih apa? Loading aja. Tangan tuh Aris. Dua. Bayan tak. Bayan Bayan tak. takkit. Takkit. Apa itu artinya bayan takkit? Kuatkan ini. Menguatkan. Hadis menguatkan. Menjelaskan yang menguatkan. Hadis yang menguatkan apa yang kita jelaskan. B. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, hadis yang menguatkan yang sudah dijelaskan Al-Quran ya, karena dia Ya, itu kata makna dari kuncinya bayan takkit takkit. tadi itu menguatkan. Boleh lanjut, Kak? Berarti jawabnya apa tadi, Pak? B. Jawabnya B. Yang menguatkan B. Becak. B. Bencol. Kawan yang Menganalisis. Analisis.
Kalau menganalisis membaca enggak mendemonstrasi enggak menganalisis itu C lah ini Pak ini sama kata-katanya. Pak C. Itu aja. Oke. Ada jawaban yang lain? C. Ya, jadi kalau rumusan IPK-nya itu sesuai dengan yang tepat itu adalah yang C ya, menganalisis dan seterusnya. Iya. Oke, lanjut. 74. Lebih. Kriteria IPK. Kan contoh indikator pencapaian kompetensi atau IPK berikut. Aduh. Penyaluran abad 21 dan karakter ditentukan pada materi. Pengetahuan. Woi. Ada putih. Kayaknya D. Sun level pengetahuan. Tulis muatan. Woi dah. Tapi pulang dulu lah. Materi pelajaran. Karakter. Udah lah. Antara dua nih Pak. Aku dengan D ya Pak. Menyusun peta konsep. Materi level pengetahuan. Perilaku menyusun abad 21. Oke, baik. Ini kalau dia seperti ini, dia kriteria IPK bermuatan pembelajaran abad 21. Dan karakternya ditunjukkan pada apa? Kalau abad 21 itu untuk karakternya itu dari level pengetahuannya terlebih dahulu, Kak. Pengetahuan ya. Ya. Tentang intisari dari Quran ini kan, kemudian tentang hadis optimis, ikhtar, dan tawakal. Ini pengetahuannya. Pengetahuan. B. Lanjut, Kak. B. Level pengetahuan. Ngapa kamu ke sana? Sini aja. Akan motor terus ya, Bu? Oh, ini ya. Iya, makanya di program di sana udah nggak lagi gitu. Ngapain? Tapi makanya Ini 7 sampai 17. Kemudian pembelajarannya berdasarkan perkembangan intelektual. Ini dari mana nih? Kognitif. Kognitif. Kemudian apa lagi, Kak? Ya, kognitif dan psikomotorik ya. Iya, Pak. Sampai mana dari kognitif dan psikomotorik. Kognitif. tahu sih gitu yang nggak apa aktif sampai Oke, lanjut, Kak. biar dia nggak usah di lagi. Karena kan lupa nih bendahara. Betul. Betul, itu kan? Belum. Foto. Iya. Wah, Khairuddin. Ya. Sama kita enggak? Lanjut, Kak. Murid. Hei, gua dah. Lo nih. Siapa tadi? Regional. Surat ada Menyimpang ya. Belajar. Pak. Perkembangan moral yang kurang berhasil. Jawaban yang lain. Perkembangan moral anak yang tidak berhasil, Pak. Jawaban yang lain. C. Orang tua yang abai terhadap anak. Ini sudah melingkup ini. Dari dulu. Perhatian dari sekeliling anak, termasuk orang tua, lingkungan, sekolah. Moral. Orang lain. Oh. Perilaku menyimpang. Sekarang nggak diem aja deh. Tawuran. Anak yang tidak berhasil.
ilmu ladunnya apa Iya. apa kebatinan ya, Dia tawuran karena ini ya kan Pernah di rumahnya pergaulan yang nggak bagus. Jerman berlaku Kalau anak. geng Berarti motor deh. lah Pak. Tapi ini perkembangan anak yang tidak berhasil, Pak. Itu Pak. Perkembangan moral anak yang tidak berhasil. Berarti itu kan dari dirinya aja nih Bu, internalnya. Jadi fungsi sekolah orang tua cuma Ini jawabannya saya rasa paling cocok karena dia perilaku. Oke ya, kita apa ya apa ya, aneh kita jelaskan aneh Ada kereta orang itu ditungtung bisa di silent dulu. sejarah Bener layang. Itu tinggal sana. fokus sana Bisa dengar suaranya Kak. udah Pak Putra udah menyerah ini. Oke baik ya. Jawabnya D. Oke baik untuk hal ini. iya Terdengar suaranya? tipe berapa ini Coba di silent dulu suaranya. D, Pak. enggak katanya enggak tapi lebar ini jalannya 2 mobil bisa lewat Pak Khairuddin, tolong suaranya. Silent. ini kemarin kibarkan bendera PKS tahu semua orang itu tahu udah Pak Ahiruddin suaranya. PKS nanti itu suaranya oh iyalah rata-rata Oke baik kita lanjutkan ya. Nah ini untuk nomor soal seperti ini kan perilaku petunjuk soalnya ini perilaku menyimpang tersebut disebabkan apa? Penyebabnya apa? Ya. Penyebabkan terjadi tawuran pelajar ini apa? Yang penyebabnya artinya apa? Masalahnya yang terjadi itu karena apa? Kalau yang di baris pertama itu kan terjadi tawuran antar pelajar merupakan cerminan dari perilaku menyimpang anak. Bukan perilaku menyimpang anak ini yang menyebabkan terjadi tawuran. Tapi itu adalah tawuran ini adalah salah satu contoh dari perilaku menyimpang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi yang penyebabnya itu apa? Ada nggak di sini jawabannya? Perkembangan anak yang tidak berhasil, Pak. Perkembangan moralnya. Iya. Itu yang mempengaruhi. Jadi berantem anak-anak itu. Antara Pak. Lingkungan sekitar. Yang penyebabnya itu adalah lingkungan sekitar, Kak. Lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar. Penyebab tawuran itu lingkungannya. Bukan karena moralnya, bukan. Enggak ikut-ikutan dia tahu. Enggak gitu. Baca dah kamu ulang-ulang meneh kamu kuwi. Banyak soal itu 120. Panjang-panjang. Oke, jadi kesimpulannya bahwasanya penyebabnya itu adalah dari lingkungan sekitarnya yang mempengaruhi itu. Kayak file apa kok. Oke, boleh Kak dilanjutkan. Ya kesalahan. Menurut teori perkembangan emosional, perilaku peserta didik yang sesuai di masyarakat itu apa? Yang mana yang tepat? Perkembangan emosi ya. Perkembangan emosi ya. Harus digarisbawahi perkembangan emosi. Tadi apa dari jawabannya tadi?
Jadi kalau menurut teori perkembangan emosi itu apa B. perilaku yang tepat? Mandiri, kreatif, bersama dan bersemangat. Antara B dan Saya D. lebih cenderung B karena menyangkut emosi semua kan yang B ini. D. Emosi yang nyaman. Problem solving Sopan. dan berakhlak. Oh iya, B lah Pak. B kan? Nyaman, sopan, Kalau akhlak, B itu karimah, kan lebih bersemangat. semuanya ke emosi kan. Ada jawaban lain? B, Pak Putra. Merasa nyaman, rasakan dari yang sesuai di masyarakat. Apa itu? Di B. Pak. Jawabannya apa Kak? Just problem solving, just dan Pak. Ada jawaban yang lain? Solving. C. C, Pak. Oke, ada jawaban yang lain. Alasannya Kak? C. Kreativitas, problem solving, berpikir kritis dan berakhlakul karimah. Ya, apa namanya? C, Kata Pak. kunci. Oh, iya. Benar kan, Pak? C kan, Pak? Ya, C, apa Pak. kata kuncinya? Kata kuncinya itu perilaku peserta didik yang sesuai di masyarakat. Nah, Perkembangan jadi kalau yang emosional. menurut teori perkembangan emosi, perilaku peserta didik yang sesuai di masyarakat. Jadi perilakunya itu yang benar adalah yang ya, kreativitas, kemudian problem solving, kemudian berpikir kritis dan berakal karimah. Yang dikatakan perilakunya, bukan keahliannya. Itu kok. Iya. Oke Kak, lanjut. Iya. 85 untuk sesi ini. Ini jenis teori belajar apa ini? BH, heuristik. Kata kuncinya apa? Karena ada apa? Ada stimulus dan respon. Ada perilaku ataupun Stimulus dan interaksi antara stimulus dan respon. Iya. Jadi kalau ada stimulus respon itu udah behavioristik. Behavioristik. Oke, lanjut Kak. Iya. Apai sumut. Bahasa Jadi kan mengatakan belajar dan respon. Mulai dan jenis teori belajar. Kebanyakan aku karena udah aku jadi ini aku mau duduk Apa nih? aku mau kenalin teori belajar seorang wanita Behavioristik juga, Pak. Kenapa behavioristik? Ada stimulus dan respon. Karena melibatkan hubungan antara stimulus dan respon tadi. Terus lagi. Cuman itu aja. Tingkah laku seorang itu persepsi serta pemahaman tentang situasi dengan kognitif. Kognitif. Ada jawaban yang lain? D, Pak.
Dengan Oke, demikian baik. belajar proses genetik itu proses yang sangat mekanisme. Oke, jadi dalam hal ini sesuai dengan jenis teori belajar yang apa, ini termasuk dalam teori belajar apa. Nah, kalau tadi ini kan narasinya dikatakan bahwasanya ahli pendidikan mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan antara, berarti tidak hanya stimulus dan respon yang dilakukan, tetapi ada tindak lanjutnya. Itu Tapi aja loh. model perseptual. Jadi Konseptual, ada tingkah laku seseorang itu yang dilakukan. konstruktivisme. Maka ini ada jawabannya adalah kognitif. Iya, kognitif. Lanjut, Kak. 80. Berikan deskripsi tentang gaya belajar Islam. Nama gaya belajar Bapak. Lanjut, Kak, selanjutnya. 80. Berikan deskripsi dengan makna ya, Pak. simulasi, akomodasi mengarah pada pemutakhiran struktur kognitifnya merupakan teori belajar konstruktivistik. Jawabannya Pak. Konstruktivistik. Pak. Konstruktivistik. Oke, konstruktivistik. Apanya? pemberian Untuk soalnya apa? oleh Ada struktur pemberian makna. Tekankan pada pemberian makna. Makna oleh Akomodasi. Jadi di sini bermuara pada pemutakhiran struktur kognitifnya, Pak. Itu ada ini fondasi dan jadi jenis teori belajar yang di sini yang dimaksud adalah karena adanya pengalaman melalui proses asimilasi dan akomodasi. Ya. Jadi ada pemutakhirannya itu berdasarkan struktur kognitifnya. Jadi itu ibaratnya dia ada kesinambungan ataupun kelanjutan dari tindakan yang akan diberikan. Maka dia jawabannya konstruktivistik. Konstruksi. Membangun dia ya. Bangun. Oke, boleh Kak. 1. Tutup slide-nya. Menurut Bergen, masih belajar baru akan terjadi jika ada interaksi antar individu dengan lingkungannya. Jawabannya Pak, humanistik. HP aja. Ya, individu dengan lingkungan berarti humanistik, Pak. Oke, jawaban yang lain? Sosial, Pak. Sosial. Ya. Sosial, Pak. Jadi di sini teori belajarnya di sini dikatakan bahwasanya jika ada terjadi antara interaksi individu dan lingkungan, berarti itu apa? Sosial. Nah, sosial. Humanistik pun bisa. Jürgen Habermas humanistik apa? Kemudian ini kan ada dikenal dengan belajar teknis. Jadi ini antara lingkungan Sosial, dalam dan sosialnya. Maka ini apa yang hubungannya ini? Maka jawabannya apa nih? Sosial. Gal, kurang tepat. Yang dimaksud dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan dikenal oleh humanistik. Humanistik. Oke, jawaban yang tepat adalah ya, humanistik. Humanistik. Iya, Pak. Pandua. Dalam guru harus memberikan rasa kepada anak sebagai makhluk sosial.
Ah, ini baru B. Sosial. baru sosial. B. Sosial. Apa ini indikatornya? Karena memberikan rangsangan kepada anak Rasa ingin tahu anak muncul dari sosial. pengalaman hidup Dan bermasyarakat. pengalaman hidup bermasyarakat sosial. Sosial, Pak. B. Maka jawabannya adalah sosial ya. Ya, Iya, Pak. pengalaman hidup bermasyarakat. Oke, boleh kita tutup dulu Kak slide-nya. Nggak ada, Mas.